Hai, apa kabar pemirsa? Mudah-mudahan selalu kabar baik. Senang banget hari ini Indah Ardina kembali bisa menyapa Anda. Podcast Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan. Persembahan BP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Khususnya adalah Komisi D. Nah, Pak Kadi sudah ada nih bersama dengan saya hari ini. Nanti juga akan pengantikan bersama dengan Ibu Rahmawati Husen MCP PhD. Beliau adalah dosen ya dari UMY. Dan ada Pak Dwi RB. Kan populernya gitu Pak Dwi. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik kita hari ini kita ngobrol mengenai perempuan sebagai penjaga bumi atau ekofeminisme. Seperti apa itu? Kalau kita perempuan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berperan ya seperti yang ada di tema kita, dan apa saja kemudian yang harus benar-benar kita samakan pemikiran kita supaya bumi kita ini benar-benar bisa terjaga. Bu Erlina sudah sangat populer tapi tetap saya sebut ya, Bu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM Kepala Dinas DP3AP2 DIY. Sehat selalu. Alhamdulillah Mbak Indah. Hari ini lari berapa kilometer? Tadi jalan aja ke pasar. Jalan ke pasar. Pak tentengannya banyak dong. Kalau Iya. gitu saya ikut ya Pak ya. Pete. Baru musim pete. Kalau di tempat ibu Pak di kantor itu kan kalau udah siang tuh bau-baunya enak banget kan. Sebelahnya kan kantin-kantin tuh. Pasti nawarin, "Beda mau makan yang mana nih?" Dari baunya. Oke, terima kasih Bu Elina sudah bersama dengan kita hari ini. Podcastnya adalah Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan. Ibu cantik sekali hari ini juga. Ibu Rahmawati Husen MCP PhD, dosen ilmu pemerintahan UMY ya Bu, dan Ketua LLHPP PP Aisyah. LLHPB apa itu Bu? Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Oh, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Betul. Ibu concern di situ. Iya, Meskipun ilmunya ilmu pemerintahan tadi ya. tapi memang spesialisasi saya di manajemen bencana. Oke, baiklah. Matur suwun nuwun Ibu sudah rawuh di sini. Pak Dewan kita, Bapak RB Dwi Wahyu B, SPD MSI. Bentar lagi ada lagi sebetulnya embel-embelnya ini belum dibacain sama Indah gitu ya. Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih bukti apa jenengan tetap ada di sini. Matur suwun nuwun Pak Dwi. Sudah pakai begitu berarti nanti paripurna. Iya. Biasanya preman. Sudah berjas. Biasanya kan batiknya macam-macam gitu, tapi ini sudah busana untuk paripurna. Kami masih sebulan ini pakai batik. Itu ya, Iya. karena ini Oktober ya. Iya. Karena hari batik. Hari batik. Oke, baiklah. Ibu-ibu dan bapak, kita akan ngobrol mengenai ekofeminisme begitu. Program dari DP3AP2 Bu Erlina nanti yang akan sampaikan ke kita bagaimana keilmuannya. Ibu juga pasti akan melengkapi kalau kaitannya dengan regulasi dan sebagainya. Biarkan beliau bicara karena kan beliau nanti soal regulasi ngetok anggaran Bu. Tadi ada beberapa yang sudah ditok di sini. Sekarang harus lebih banyak Ya, gitu ya. Kabarnya sih memang ada penurunan anggaran, tapi kan bagaimana konsentrasi ini Pak Dwi ini sangat support Bu sahabat perempuan. Jadi kalau suara sahabat perempuan itu sebetulnya suara beliau kalau di antara ini karena sahabat perempuan. Penting Pak Dwi pokoknya. yang asli sahabatnya Pak. Iya, Iya. kita perempuan nih. Di antaranya sahabat kita. Iya. Bu Erlina, penghentikan dulu nih. Oke, Programnya siap. dari DP3AP2. Ya. Suara sahabat perempuan ini kan dikonsep untuk juga memberikan perenungan lah atau apapun lah ya bagi perempuan supaya ada tema-tema tertentu yang seringkali itu tidak terpikirkan. Kalau soal perempuan menjaga bumi kan kadang-kadang tidak semua perempuan akan Ya. berpikir ke sana gitu. Betul. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang penting, menjadi program DP3AP2 itu pasti penting. Ibu yang sampaikan, silakan. Iya. Itu tadi banyak tidak disadari bahwa betul. ternyata peran perempuan atau keterlibatan perempuan di dalam menjaga bumi itu sebetulnya juga sehari-hari dilakukan gitu Oke. ya. Ada banyak juga kelompok-kelompok komunitas bahkan binaan kami begitu ya yang kemudian juga sangat sadar bagaimana menggunakan lingkungan sekitarnya itu dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap apa yang dilakukan di dalam pemberdayaannya dan kemudian juga mendapatkan manfaat dari apa yang mereka lakukan, dan yang paling bagus adalah kemudian mereka men-share apa yang mereka lakukan dalam rangka untuk pelestarian bumi ini kepada orang-orang lain, terutama kepada sesama perempuan gitu. Jadi ini adalah sebuah gerakan sebetulnya. Kadang-kala gerakan itu tidak disadari gitu ya, tapi dilakukan gitu. Bahkan di pelosok-pelosok sekalipun, di Gunung Kidul, di Kulon Progo begitu, mereka melakukan itu.
Jadi bagaimana para perempuan ini melakukan sesuatu karena cara pandang mereka itu menganggap bahwa bumi ini adalah ibu, gitu ya. Oke. Bumi itu adalah ibu yang kemudian juga menaungi seluruh kehidupan. Nah, cara pandang mereka itu dikaitkan juga dengan perjuangan para perempuan ini, karena bagaimanapun perempuan itu akan sangat terdampak ketika terjadi kerusakan lingkungan, gitu ya. Bahkan termasuk kebencanaan dan sebagainya ya Bu Rahmawati ya. Karena perempuan itu seperti penjaga keluarga juga, pengelola keluarga, mereka mengasuh anak-anak juga. Dan kalau kemudian terdampak dari kerusakan lingkungan itu juga akan berdampak pada keluarganya juga, berdampak pada anak-anaknya juga selain suami ya. Bahkan ketika ada lansia misalnya bapak ibunya yang ada di dalam keluarga juga sangat terdampak. Misalnya kekurangan air gitu. Yang sehari-hari sehari-hari ngurusi keluarga di dapur butuh air gitu untuk masak, untuk minum, untuk mandi dan sebagainya, maka kemudian tidak bisa dipungkiri bahwa akhirnya perempuan juga yang harus bergerak untuk itu. Itu baru yang air gitu ya. Yang sekarang lagi in di kota ya Pak Dwi ya, sampah. Ya. Akhirnya perempuan juga kan kemudian yang dioyak-oyak gitu, bagaimana supaya bisa mengelola sampah keluarganya itu dengan baik. Sehingga bagaimana mengolahnya untuk yang organik sampai bikin biopori, memilah dulu gitu. Yang plastik dikemanain, yang kertas dikemanain, yang organik kemudian di biopori tadi, sehingga kemudian yang dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara itu hanya yang memang tidak bisa diolah lagi gitu. Nah, itu bagus. Dan itu yang kemudian juga diajarkan ke anak-anak gitu. Jadi kenapa perempuan itu kemudian menjadi penting dan kemudian mereka sadar untuk bergerak karena memang sangat terkait dengan kehidupan keseharian yang seperti ini. Gitu. Ada banyak hal lagi sebetulnya gitu. Termasuk yang kami juga pelajari dari komunitas-komunitas perempuan yang bergerak. Misalnya ada satu kelompok perempuan di daerah Gunung Kidul yang kemudian sampai gerakan-gerakannya itu, apa yang mereka lakukan itu, mereka berkelompok itu kemudian membuat sebuah sekolah pagesangan. Jadi sekolah untuk hidup gitu ya. Sekolah untuk hidup gitu pagesangan mereka karena memang daerahnya tandus, sedikit air gitu ya. Mengolah tanahnya juga sulit untuk pertanian gitu. Tapi bagaimana dengan kondisi tersebut mereka kemudian bisa menggunakan apa yang ada di sekitarnya itu untuk kemanfaatan mereka, untuk membantu kehidupan mereka, untuk berkreasi gitu, berinovasi untuk kehidupan mereka. Dan yang paling penting adalah apa yang ada itu ya perlu untuk dilestarikan. Kalau bisa malah ditingkatkan gitu ya, sehingga memberikan kemanfaatan yang lebih. Nah itu penting dan anak-anak mereka belajar dari para ibu-ibu mereka itu, melihat bahwa ibu-ibu mereka melakukan itu, sehingga anak-anak pun akan ikut mencontoh gitu dan melakukan gerakan-gerakan yang sama. Itu apa Bu? Sekolah pagesangan tuh maksudnya seperti apa? Sekolahan yang isinya informal ya sekolahannya, namanya sekolah tapi bukan sekolah begitu. Tapi mereka bertemu, saling sharing gitu ya, pengetahuan ataupun best practice yang dilakukan oleh masing-masing untuk ditiru oleh yang lain ataupun bergerak bersama-sama dengan pemikiran bersama-sama. Nah, itu bagus dan itu ibu-ibu. Iya, menyenangkan ya. Iya. Ada lagi yang ibu-ibu pelestari hutan. Hutan produksi ini ya. Bagaimana menggunakan hutan lindung tadi, hutan produksi tadi, kemudian mereka melakukan sesuatu, misalnya beternak lebah. Jarang kan ya, terpikir ibu-ibu aja takut biasanya sama lebah ya, tapi mereka beternak lebah ya, diternakkan seperti itu. Jadi hutan memberikan kemanfaatan bagi mereka, sehingga kemudian tumbuh kesadaran untuk melestarikan hutan. Gitu. Dan anak-anak mereka juga mencontoh begitu, ikut melestarikan karena ternyata itu juga memberikan manfaat. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu untuk kemudian dibuat lebih besar lagi gerakan-gerakannya ke semua. Oke. Gitu. Baiklah. Pak Dwi ini kalau perempuan masih mau Pak sama lebah, yang nggak mau sama madu Pak. Di lebah mau, di madu enggak? Canda deh ya. Tapi menyenangkan ya. Jadi artinya ada sampai sekolah pagesangan. Kayak saya kan biasanya kalau kita bicara soal bumi gitu aja, ketika Ibu Bupati Gunung Kidul kan sering ya sewa Koprojo dapat kiriman tanduran-tanduran yang sudah tidak bermanfaat, tapi artinya dibongkar lagi jadi tanaman yang bermanfaat, bisa dipanen lagi. Itu artinya memang perempuan ini awareness ya terhadap yang namanya lingkungan hidup kita, terutama kalau kita bicara soal bumi. Baiklah, terima kasih banyak Bu Erlina, ini membawa kita menjadi pada sebuah perenungan. Oh iya ya, berarti
berarti aku sebetulnya bisa loh bikin Iya. seperti itu. Kenapa aku nggak lakuin gitu? Supaya juga nanti dicontoh sama anak-anak dan alhasil ya Iya. bumi kita akan semakin terselamatkan. Kita ke Ibu dulu lagi. Sahabat perempuan silakan duduk dulu, monggo diunjuk. Ibu, Iya. dari keilmuan Ibu share ke kita ya. Iya. Kalau Bu Erlina kan bicaranya program. Ya memang kita diingatkan sih. Tadi yang pertama kali siapa sih yang seringkali merasa ini masalah ketika terjadi sesuatu yang kaitannya dengan lingkungan pun. Misalnya kita nggak ada air tuh bener deh. Yang teriak-teriak ke ibunya dulu gitu. Iya. Wah airnya nggak ada gitu. Padahal kan bapaknya yaudah tinggal telepon beli air galon misalnya gitu kan. Padahal kita juga bisa melakukan itu tapi kita teriak dulu gitu. Kita takut untuk itu menjadi masalah bagi keluarga. Iya. Bu sampaikan ke kita kaitannya dengan tema ya Bu. Iya. Tema kita kan perempuan sebagai penjaga bumi atau ekofeminisme. Feminism. Artinya ini sudah menjadi sebuah paham gitu lah ya. Kalau Iya. kita bicara soal bagaimana kita sangat menjaga bumi kita dengan baik. Ibu sampaikan dulu ekofeminisme atau feminisme ini. Ya, jadi memang ekofeminisme itu udah berkembang agak lama ya. Oke. Bahwa sebetulnya ini ekofeminis itu menyoroti hubungan antara dominasi patriarki dengan perempuan ya dalam eksploitasi alam. Jadi ada hubungan antara eksploitasi alam dengan dominasi patriarki. Oke. Nah, ini apa hubungannya? Karena memang sifat yang membedakan gender kalau di dalam keseharian itu tokoh besarnya memang Vandana Shiva ya. Di India ada 3 tokoh besarnya, ada Vandana Shiva, Karen Warren dan François Euhum dari Perancis. Itu 3 tokoh yang menulis tentang hubungan perempuan dan alam. Oke. Dan juga bagaimana sifat laki-laki itu lebih eksploitatif, kalau perempuan itu lebih caring karena nature-nya itu Iya. caring, sehingga ini dicoba diteliti di seluruh dunia itu memang ada hubungan antara eksploitasi alam dengan gender. Jadi biasanya ada kecenderungan antara dominasi patriarki yang terjadi di sebuah komunitas ataupun negara dengan adanya kerusakan alam. Dan ada dominasi gendernya di situ. Semakin dominasi gendernya tinggi Semakin berarti dominasi perempuan, bukan dominasi gender ya. Oke. Jadi ada perbedaan gender. Ya, ya. Karena gender itu bukan perempuan, Ya, oke. tapi konstruksi sosial ya. betul. Sehingga Fungsi dan sebagainya. ya, sehingga ketika ada dominasi patriarki atau cara pandangnya masih patriarki, biasanya kerusakan alamnya juga tinggi. Maaf ya Pak. Sahabat perempuan sedang mendengar. Ternyata begitu. Iya. Itu banyak penelitian itu menyebutkan, sehingga Jangan-jangan mereka nggak kerasa ya sebetulnya ya. mereka memang tidak merasakan. Karena eksploitasi itu juga ada di situ nilai uang, nilai Bisnis, dana dan sebagainya. ekonomi. Ya, Seperti di Indonesia, dan kebetulan saya juga ngajar Natural Resource Management dan konflik ya. Banyaknya eksploitasi sumber daya alam itu untuk kepentingan kepentingan bisnis. Ekonomi. Dan itu banyak yang tidak melibatkan perempuan. Itu di luar kerja-kerja perempuan, sementara perempuan yang terdampak seperti tadi Ya. Bu Erlina sampaikan. Oke. Ini yang itu banyak dikaji ya secara keilmuan ya. Jadi ini memang gerakan sosial dan filsafat yang sudah berkembang cukup lama. Oke, baik. Di Yogyakarta bentuk-bentuk konkretnya seperti apa gerakannya, Bu? Kalau saya di Aisyah ya, selama ini kita memang kegiatannya ada banyak. Kita ada Green Aisyah, itu menanam pohon dengan sistem pola asuh. Kenapa kita menanam pohon dengan sistem pola asuh ya? Karena kalau nanam pohon tok nggak diasuh ya nggak tahu yang hidup berapa persen. Oke. Jadi kita itu memastikan gimana tuh? menanam pohon pola asuh itu satu kelompok Aisyah mau diranting atau kelompok pengajian itu bertanggung jawab terhadap pohon yang ditanam. Misalnya satu kelompok 5 bertanggung jawab terhadap 20 pohon, memastikan pohonnya hidup. Itu lahannya terus? Lahannya bisa di tanah wakaf ke Muhammadiyah Aisyah. Oke. Dan juga di pekarangan. Jadi kita tanam pohon sistem pola asuh itu di hulu adalah tanaman keras, tanaman buah, di hilir kita mangrove. Jadi kita juga punya gerakan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan karena banyaknya kerusakan lingkungan. Kalau di pinggir pantai rob, terus juga bisa
ada bencana tidak untuk Makanya menahan mangrove. Tapi kalau di gunung karena banyak sekali tanah longsor, eksploitasi Yang akarnya kuat ya. ya itu tanaman buah. Jadi kita itu kemudian juga zero waste zero plastik. Kalau tadi sampah di Jogja ya. Ini kebetulan kalau sekarang di Dembangan kita gerakan diet kantong sampah plastik di pasar tradisional. Itu sudah ada beberapa tempat di Indonesia. Kemarin saya terima juga WhatsApp yang beranting itu Bu, Iya. yang soal itu. Jadi kita suruh pakai tas belanja kan. Iya. Saya Karena- sudah lama kalau ke Iya. pasar bawa tas Iya, sendiri. ini Iya. kita melatih pedagang maupun pembeli di sekitar Dembangan, termasuk ranting-ranting Aisyah yang di sekitar Dembangan untuk diet kantong plastik. Oke. Jadi itu bagian dari menjaga bumi karena plastik itu 100 tahun, 200 Iya, tahun tidak Baru bisa bisa tidak diurai. bisa tidak Iya. terurai. Jadi Iya, ya semakin banyak karena di pasar tradisional itu beli cabai masukin Plastik satu. plastik ke kiloan. Nanti setelah masukin Kresek plastik lagi. tas plastik Iya. lagi. Jadi plastiknya kadang double sampai triple. Jadi kita melakukan gerakan secara nasional di pimpinan pusat Aisyah itu untuk diet kantong plastik di pasar tradisional, juga penanaman pohon dan juga zero waste zero plastik. Jadi kampanye besar-besaran. Oke. Tadi kelompok ini bertanggung jawab terhadap berapa pohon tadi satu kelompoknya? Ya, satu kelompok bisa 10, jadi 5 orang anggota Aisyah bertanggung jawab 10 sampai 20 yang ditanam. Oke. Bisa di pekarangan. Itu dari sejak apa ditanamnya Bu? Kita Bibit biasanya gitu? 30 kita bekerja sama dengan pemerintah, dengan BPDAS dan juga dengan instansi yang lain untuk pengadaan itu 30 sampai 50 cm untuk bisa survive karena kalau Iya. terlalu kecil dia nggak Terakhir survive. nanam kapan Bu? Terakhir nanam itu saya itu Juni itu kita di Jambore Nasional Relawan itu di Gunung Lawu. Oh, sampai ke Gunung Lawu. Iya, karena kita nasional ya. Tapi Oh, kalau di iya. DIY ini kita Terakhirnya? nanamnya malah kita di Semanung, Karangmojo. Oh, Di iya. Karangmojo, dan kita mau akan program dengan Kementerian Kehutanan di Wonosadi. Iya. Itu ada tanah hutan penyangga. Itu kan ada hutan adat. Nah, hutan penyangganya itu mau kita fungsikan sebagai hutan penyangga sekaligus memberi manfaat ekonomi seperti nanam gula aren dan Oh, jadi bisa iya. digunakan untuk pendukung Sekaligus. ekonomi. Iya. Kita kemarin sudah beberapa kali ke sana untuk mencoba menggerakkan perempuan di Oke. Wonosadi. Tapi pola asuh ini menarik, jadi nggak hanya nanam terus Ditinggal. aja. Tidak diasuh. Jadi harus diasuh. Jadi Ya, makanya yang tadi diasuh saya tanya, nggak punya anak aja. saya tanya Pohon kapan juga. terakhir itu kan berarti sekarang sudah sampai di mana perkembangan Iya. si bocah itu. Bocah 30 cm. Mbak Eda salah satu kelompok binaan kami Bu Iya. Ramawati itu di Iya. Parangtritis. Oh, Parangtritis, Itu ya. memilih untuk pengelolaan sampah, pengolahan sampahnya. Oh. Iya, jadi iya. kami bantukan alat-alat untuk pengolahan sampah plastik, sampah kertas dan sebagainya. Oh, jadi Dan masyarakat itu bernilai terpilih ya ekonomi. program kemana? Banyak Iya. karena dinas lingkungan juga ada program untuk bank sampah Iya. ya, dan Oh, sebagainya. iya. Jadi sebetulnya Iya. hanya bagaimana ini perempuan itu Bergerak ya? bergerak. Ya, Karena ya. perempuan juga yang bagus terdampak seperti utama. itu. Oke. Jadi kalau kelompok lain itu memilih bakery, jadi kami bantukan alat bakery gitu ya. Ada yang memilih bawang goreng dan sebagainya. Yang Parangtritis itu melihat potensi sampah yang ditinggalkan para wisatawan dan sebagainya Itu jadi ini. uang lagi berarti? Itu jadi uang. Iya. Terutama botol plastik itu kan bisa di Iya. Gerakan Ibu Zero Waste itu tadi mengganggu ekonomi mereka. Tidak Bu, ini bercanda, nggak usah dijawab. kebetulan mahasiswa itu bimbingan saya penelitiannya untuk yang sampah yang di Parangtritis itu. Perlu ada orang yang seperti ini. Iya, biar Iya, iya, semangat oke. nanti aktivisnya. Oke, Pak Dwi, melihat perempuan-perempuan yang seperti ini, jadi artinya kita kan punya PR ya, bahwa bumi kita memang harus dijaga dan sebagainya. Tapi ini kan menjadi happy ketika itu dibikin menjadi sebuah program, menimbulkan kesadaran, berdampak ekonomi yang bagus, tapi juga sekaligus juga menyelamatkan bumi kita. Monggo Pak, komen Pak, supaya support DP3AP2. Mungkin kita berangkat berpikirnya, pertanyaannya begini. Apa hubungannya perempuan dengan bumi? Oke. Kan gitu kan? Ya. Ada apa dengan bumi? Kenapa perempuan yang harus menyangga? Kok tidak kaum laki-laki? Mungkin ya laki-laki juga diharuskan untuk menyangga bumi, tetapi mungkin perempuan dalam hal ini kenapa lebih dominan?
lebih memperhatikan. Lebih aware. Empatinya Ya, mungkin lebih lebih aware, daripada kaum saya. Ya. Kan yang begitu. Mengapa? Dan mengapa itu di DP3P2? DP3P2 ini perempuan dan anak pasti itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Dipisahkan. Ya. Maka perempuan sebetulnya punya kepentingan terhadap alam ini. Untuk apa? Untuk keberlangsungan generasi. Oke. Iya. Bicara tentang anak. Ya, betul. Anak butuh air yang bersih tadi, anak Udara butuh yang sehat. udara yang sehat, anak butuh makanan yang sehat, begitu. Sebetulnya itu berangkat dari itu. Hanya memang hari ini, kalau perempuan dikatakan harus lebih peduli dengan alam, ya mungkin salah satunya ada regulasi yang menyebabkan kaum perempuan mau masuk ke sana itu sudah tidak lagi bisa. Oke. Jadi Apa kan itu misalnya? penataan tata ruang misalnya. Oh. Kita ini kan selalu sebentar lagi kan kita sudah punya profil lain, provinsi layak anak. Oke. Layak anak itu supaya dia layak anak, intinya kan kita akan memenuhi hak anak ya. Memenuhi hak anak tidak hanya bicara tentang sekolah, tetapi lingkungan. Ya. Lingkungan tercipta yang itu bisa dimanfaatkan oleh anak dalam hal apapun. Bahwa lingkungan akan menentukan siapa dirimu. Berarti anak harus ditempatkan kepada lingkungan yang baik-baik saja. Iya. Salah satu contoh itu ya. Lah apa hubungannya dengan alam tadi? Alam harus menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak untuk kesehatan dan sebagainya. Walaupun hari ini modernisasi. Oke. Modernisasi yang selalu mengedepankan mungkin dari sisi makanan yang instan. Oh, Kan oke. kenapa saya tadi mengatakan tata ruang, kan kita juga tidak peduli lagi sekarang terutama di perkotaan. Karena kita ini dari sisi keluasan Lahan sempit ya kan. ya. Maka ada jamban dan sumur yang berdekatan yang itu Ya. menyebabkan tidak sehat bagi anak. Ya. Ya. Stunting itu tidak mesti orang miskin. Tidak mesti bahan bakunya enggak ada, bukan itu, Iya. tetapi mungkin proses ya. Ya. Proses hari ini 70% makanan itu tidak aman. Salah satunya itu disebabkan oleh proses. Ya. MBG yang kemarin itu banyak beracun, salah satunya air. proses. Ada E. coli di sana, ada E. coli di sana. Mengapa? Ini alam sudah rusak ini. Oke. Alam sudah rusak. Maka sejak zaman dulu kita mau ngapain itu pasti digambarkan seorang perempuan. Kita mau menanam padi aja, doanya berhadapan Sri. dengan Dewi Sri. Ya. Nggak Artinya- dewa ya? Nggak dewa. Oke. Artinya figur perempuan sebetulnya di sini adalah makhluk yang memang peduli dengan alam. Mengapa? Dia punya kepentingan. Kepentingan apa? Untuk generasinya. Generasi yang Ya. berikutnya. Untuk generasinya. Walaupun hari ini sekarang perempuan ya, apalagi perempuan anak muda sekarang kan sudah tidak begitu juga. Nah ini DP3P2 punya kewajiban Punya ini. PR. Bagaimana mengembalikan marwah perempuan dan kepedulian terhadap lingkungan. Buat program Bu. Programnya kayak apa. Nah yang dilakukan salah satunya ada rencana aksi daerah, ada kolaborasi antara OPD yang bicara itu. Oke. Kan tidak mungkin di DP3P2 akan menyelesaikan itu semua. Ya. Ada Berbagi dong. iya, teman-teman, ada tata ruang, Sesuai ada kewenangannya. DLA, begitu kan. Sampah itu pasti didominasi oleh perempuan kok. Pilah-pilih nggak mungkin pilah-pilih dilakukan oleh laki-laki. Yang Pasti kelihatan perempuan. kesorot laki-laki itu ketika di truk itu yang nguncalin itu loh Pak. Iya, betul. Tuh. Kalau yang milih-milih yang itu perempuan. Ini perempuan. Tapi masain buat yang bapak-bapak. Kan cuma kayaknya kok ini kok laki-laki enggak itu yang nguncalin ke truk. Oke. Baik, tapi itu ya pada Iya, dasarnya iya. itu. Karena kalau hari ini ya yang terjadi karena perempuan mungkin sudah tidak lagi punya ruang untuk melestarikan alam dikarenakan regulasi mungkin ya. Ya. Karena regulasi, maka yang terjadi ya sudah ketika kita mau air ya beli aja galonan gitu misalnya begitu. Karena makanan ya susah ya beli yang instan saja yang model-model frozen begitu.
Nah itu juga akan akibatnya di anak. Iya, Di anak. betul. Oke, Anak-anak baik. hari ini lidahnya sudah bergeser, Hmm. yang instan. Iya. Begitu. Yang pakai fast. Wah iya, wah, fast kemarin food, itu kan ya. aku sering keliling di sekolah-sekolah ya, Hmm. memantau tentang MBG itu ya. Anak-anak itu kalau dikasih sayuran yang Sayuran. itu menurut gizinya, misalnya bayam jangan bening gitu, masih nggak dimakan. Malah dia request, buat spaghetti aja, buat burger Nugget aja, gitu ya. nugget aja gitu aja, karena lidahnya sudah. Oke. Ya, gitu. Iya. Ya, ini Bu Erlina dan kawan-kawan memang selalu mengerjakan PR ini ya untuk bisa mengembalikan. Dan itu bencana. Betul. Dan itu bencana ya Bu ya. Nanti Dan itu kemudian bencana. harinya. Iya. Iya, mereka pilihannya lebih makan ke itu gitu daripada makan yang ini. Wah, Ya bencana kultur akhirnya. Bencana kultur dan juga bencana keberlanjutan dari Generasi. ekosistem. Ya. Karena itu yang diperjuangkan ekofeminisme. Misalnya tentang penggunaan benih lokal hilang semua karena nggak ada yang tahu. Anak-anak sekarang yang Ya, udah nggak nggak kenal kenal. makanan orang Ya. lain. Iya. Makanan ya mungkin yang mindset lain. ya Bu. Kalau Iya. kita bilang durian lokal sama durian yang montol Nah, dari ekspor. iya itu kan ini dagingnya kan ya, padahal kan ya, oke. Balik lagi loh dibekari oleh narasi ini. Nah, oke, pokoknya silakan duduk dulu, kita break dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Ya, Anda tetap bersama kami, Suara Perempuan pasti akan bersuara lagi untuk Anda. Dan kali ini tema kita soal bagaimana perempuan sebagai penjaga bumi atau ekofeminisme. Sesaat lagi, stay tune. Ya, baik, kita masih ada di Suara Sahabat Perempuan, Suara Sapa. Menarik kita bicara mengenai perempuan sebagai penjaga bumi, ekofeminisme. 30 menit tadi sudah berlalu. Masing-masing narasumber saya sudah panggilkan ya mengenai programnya DP3AP2, bagaimana Dewan mensupport itu, bikin program ya Bu, yuk gimana caranya juga kita supaya bisa menyelamatkan anak-anak kita dari budaya-budaya yang barangkali seringkali tidak berpihak pada bumi kita, termasuk rasa aja dimasalahin itu sebetulnya ya kan. Lidah kita ini seleranya sudah bukan lagi lidah yang menyelamatkan bumi natural tadi, gitu, yang ya. natural gitu. Ibu dari akademisi ini juga akan bicara mengenai ekofeminisme itu apa, kemudian juga apa langkah-langkah nyata. Tadi sudah ada dari Aisyah sih, gerakannya juga pola tanam asuh ya Bu ya. Oke, jadi menanam pohon tapi ini pakai pola asuh, sistemnya pola asuh. Jadi nggak nanam terus didiemin aja, hanya sekedar cekrek udah selesai. Tapi itu diasuh sampai dengan dia benar-benar bisa menghasilkan. Oke, baiklah. Kita duduk satu meja di sini juga untuk sebuah perenungan bersama ya. Masing-masing di antara kita punya tugas sendiri-sendiri gitu. Bagaimana menyelamatkan bumi kita? Kalau penjaganya juga perempuan, karena kenapa perempuan lebih aware? Memang kitanya mungkin seperti itu ya. Iya. Mereka berkebutuhan menyelamatkan bumi untuk generasi Ya. sesudahnya, ya generasi sesudah kita atau anak-anak kita. Tapi laki-laki juga tetap punya awareness yang baik untuk menjaga bumi kita. Jangan sampai justru nanti kerusakan-kerusakan kita yang jaga, laki-laki yang rusakin. Gitu. Iya kan? Jadi kan risetnya kan semakin ya kan? Mungkin kebijakannya juga diambil laki-laki, bisnisnya dikuasai laki-laki, buminya rusak yang jaga kita gitu. Enggak gitu. Kita sama-sama dalam sebuah ekosistem yang sama, kita ciptakan sesuatu yang baik. Iya. Bu, kalau tantangannya Pak Dwi tadi dijawab, apa kira-kira yang bisa programnya kan tadi belum semua disampaikan. Iya, iya. Terus langkah kedepannya apa? Mumpung ini Iya. juga mau paripurna, Bu. Jadi kalau tadi saya sampaikan terkait dengan gerakan para Ya. perempuan sampai Ya. mana-mana tadi ya, sampai Ya. pelosok sekalipun gitu. Tapi ada satu hal yang kadang-kala terlupakan dari apa yang kita diskusikan yang belakangan ini begitu. Bahwa perempuan itu juga sangat-sangat berperan di dalam bagaimana nanti anak-anaknya itu melakukan hal-hal yang baik tadi gitu. Selain sebagai contoh ya, karena ibunya melakukan itu maka anak-anak kemudian mencontoh. Tapi supaya laki-laki tidak kemudian menumbuhkan sifat eksploitasinya tadi, yang paternalistik tadi, Oke. maka penting sekali para ibu dan ayah ya, akhirnya tidak hanya ibu tapi juga peran ayah di dalam pengasuhan itu. Bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anaknya untuk juga paham terkait dengan gerakan ke ekofeminisme ini atau gerakan untuk melestarikan lingkungan istilahnya begitu ya. Supaya yang anak laki-laki itu tidak lalu kemudian terdidik dari awal dari kecilnya untuk menumbuhkan sifat eksploitasinya tadi. Oke. Tetapi anak laki-laki pun itu harus aware, harus sadar bagaimana peran dia itu di dalam melestarikan lingkungan itu untuk kehidupan selanjutnya.
gitu ya. Sehingga kelestarian lingkungan itu sangat sangat penting untuk kehidupan selanjutnya. Itu dimulai dari pengasuhan sejak masih anak-anak. Bahkan sejak masih bayi gitu ya, si ibu itu kemudian bersama-sama dengan si ayah sebetulnya, karena kan kewajibannya berdua gitu ya, untuk memahamkan itu, mendidik itu pada anak-anaknya gitu. Sehingga nanti ketika anak laki-laki menjadi dewasa itu juga tumbuh Sudah rasa terlatih ya. caringnya tadi, Oke. rasa care-nya Iya, gitu. dibiasakan dari Betul, kecil. terhadap lingkungan, sehingga sama-sama. Artinya kalaupun mereka kemudian menjadi pekerja atau menjadi wirausahawan gitu yang sukses mengelola lingkungan, itu mengelola lingkungan secukupnya, mengambil dari lingkungan itu secukupnya, tidak mengeksploitasi berlebihan sehingga merusak lingkungan. Nah, itu penting dimulai sejak pengasuhan. Maka programnya Pak Dwi itu nantinya yang bisa untuk kemudian diperjuangkan itu adalah keterlibatan ayah di dalam pengasuhan selain keterlibatan ibu. Oke. Ya, tapi ayah terlibat di pengasuhan itu, maka terhadap si ayah itu juga sudah tumbuh kesadaran itu. Tidak paternalistik ya Bu Rahmawati ya. Sehingga kemudian bisa mendidik anak laki-lakinya juga, karena anak laki-laki itu mencontohnya ke ayahnya gitu. Nah, itu penting. Role Ya. modelnya si Ayah. ayah. Iya. Ayah. Oke. Jadi ini pelibatan ya. Jadi Ya. kalau punya program dan sebagainya, besok laki-laki diundang semua juga ya Bu ya. Betul. Untuk bisa melakukan. Jadi itu. harus ada gerakan ayah di dalam pengasuhan tadi. Oke. Besok pola asuh tanamnya juga ayahnya Bu diajakin. Kalau kami memang mencoba mengajak itu pemuda dan pemudi yang remaja, laki-laki dan perempuan. Cuma ini dari muda tadi memang tumbuh tadi merawat dan bukan menguasai atau mengeksploitasi. Jadi itu memang harus kita perbanyak mungkin ya tadi, karena yang jaga bumi itu bukan tanggung jawabnya perempuan, walaupun perempuan yang terkena, tapi kan tanggung jawab bersama ini. Jadi nggak terus-menerus Nggak gitu, terus-menerus. perempuan caring terus gitu, tapi yang merusak mengeksploitasi terus itu. Ya, tapi begitu kenyataannya begitu. Jadi sejak dulu ya, saya waktu kecil itu kan pohon yang besar. Pohon yang besar itu karena ini kontra ya, kalau itu dulu dianggap itu sebagai budaya. Pohon yang besar harus ada sesaji di situ begitu. Terus hari ini bisa dikatakan musyrik ini. Nah, gitu loh ya. Maaf ya, tapi beda kalau yang dulu. Sebetulnya ngapain sih? Mungkin dulu tidak ada penjelasan secara ilmiah ya. Betul. Tidak ada penjelasan narasi ilmiah bahwa mengapa pohon yang besar itu harus dirawat. Oh, itu ada yang nunggu loh, hati-hati. Kamu jangan bermain di situ. Iya. Oh, Padahal hanya begitu. Loh, kenapa aku nggak boleh di sana? Paling jawabannya hanya orang Ada elok. penunggunya. Orang elok gitu. Orang elok aja sudah orang takut. Orang elok itu sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Orang elok, orang Jawa begitu. Sudah. Tanpa ada pasal penjelasan. Begitu kan? Maka dulu narasinya mungkin tidak seilmiah hari ini. Oh, ternyata bahwa pohon itu kalau ditebang kita nanti bisa krisis air. Iya. Gitu loh. Jadi melestarikan pohonnya. Betul kan? Sampai dan itu didominasi oleh ibu. Saya merasakan itu. Kamu kalau sore nggak boleh lo kelayapan metu. Kamu harus masuk rumah. Kenapa orang elok udah digondol wewe begitu kan, begitu hanya begitu kan. Oh, ternyata itu ada pergantian udara yang tidak baik, udara Untuk kita anak-anak, menghirup. Bisa iya. begitu ya. Oke. Narasi-narasi itu di zaman saya ibu punya lebih Peran. punya peran. Ya. Lebih punya peran. Yang cerita Sampai enggak bapaknya pasti sampai ibunya. dongeng barang itu kan, dongeng barang pasti ibu biasa. Iya. Oke. Iya. Jadi perempuan juga memang dituntut ya untuk lebih pintar menarasikan itu Iya. dalam bahasa yang benar. Benar, ya, betul. Sekarang ini. diperlukan itu. Iya. Iya. Walaupun Supaya- sudah kalah dengan IT. Iya. Tapi kan ini narasinya bisa yang bikin kita juga. Iya. Tapi anak-anak juga nggak akan berhenti hanya dibilangin orailo. Oke. Iya. Kenapa kok Prosesnya orailo? ya? Iya. Prosesnya Pasti ya? akan tanya. Ya, prosesnya. Masyarakatnya sudah berubah dari Iya. agraris ke modernis ini, mindsetnya beda. Beda. Jadi harus Oke. dengan ada cara baru untuk Untuk pengasuhan menyampaikan, tadi, menyampaikan ya. itu bahwa ini nggak boleh ditebang, kalau ditebang 5 tahun lagi banjir. Nah, ini misalnya bahasa dengan Ya, harus seperti ada itu. narasi, ada narasi baru, baru. gitu ya. Ya. Oke, baiklah. Nah, dari sisi keilmuan, Ibu bisa jelaskan ke kita ya, karena tadi Ibu kan juga concern dengan bencana, kebencanaan gitulah. Kalau kita tidak menjaga bumi kita ini, yang terjadi adalah seperti ini dan sebagainya. Makanya kita
perlu melakukan ini. Apa yang bisa Ibu sharekan ke Oke. teman-teman kita sahabat Terima perempuan? kasih. Ya, Mbak Endah, saya coba lihat kalau dari perspektif bencana, kerusakan lingkungan itu paling mudah mendorong terjadinya bencana. 90% kejadian bencana di Indonesia itu didominasi akibat bencana-bencana yang berkaitan dengan klimatologi, seperti banjir, longsor, yang itu dipengaruhi rusaknya lingkungan. Oke. Dan juga perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu sudah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Dan itu sudah diteliti dan juga dialami, tidak hanya diteliti tapi dialami. Jadi dulu kita nggak pernah dengar siklon, tapi 5 tahun terakhir siklon banyak sekali. Ya. Populer. Iya, Benar. karena itu perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Dan perubahan iklim terjadi karena rusaknya lingkungan. Rusaknya lingkungan itu tidak hanya hilangnya pohon, tapi juga pola konsumtif tadi, terus sampah dan juga polusi, ya, itu menyebabkan rusak ini. Dan ini perlu ada kesadaran baru bahwa kalau kamu nggak taking care your environment itu ya, tidak memperhatikan lingkungan atau tidak merawat bumi tadi, ya sudah, bencana itu akan menghabiskan kamu atau menenggelamkan kamu. Dan ini itu sudah menjadi concern sekarang, ya, bagaimana perubahan iklim itu sangat berdampak terhadap peningkatan jumlah dan dampak bencana di seluruh dunia. Oke. Termasuk Indonesia dan daerah istimewa Yogyakarta. Jelas Iya. itu 90% bencana itu berkaitan banjir, longsor, kekeringan, ya. Kemudian juga kalau di daerah lain itu juga termasuk kebakaran. Ya. Oh. Ya salah satunya karena perempuan tidak pernah diberikan akses untuk bagaimana perempuan menjadi penyangga bumi tadi, karena sudah terputus oleh sebuah regulasi yang tidak memungkinkan kaum perempuan hari ini peduli dengan lingkungan. Hari ini itu Oke. ngeri ya. Ngeri. Untuk konteks dia apa kira-kira yang ada di bayangan Pak Du sebagai legislator? Ya mengembalikan alam ini yang semestinya. Makanya kalau tadi saya bilang ada kolaborasi, ada konsolidasi OPD yang konsen di sana, kalau enggak repot. Begitu loh ya. Nah, kita aja sekarang misalnya tanah yang itu menjadi sumber dari makanan kita aja, kita 300 hektar per tahun itu sudah bergeser menjadi alih lahan. Ya. Misalnya begitu ya, tumbuh-tumbuhan. Apakah tumbuhan itu mempengaruhi apa? Salah satunya udara. Pendinginan udara. Iya, saya kan orang kota ya. Paru-paru ya. Saya orang kota. Orang kota itu kan penduduknya hanya 400.000 sekian. Ya. Tapi kalau siang hari ini 2 juta sampai 3 juta manusia Yang tumplek ada di situ, kota. ya. Oke. Jadi Nah, Itu rebutan ya? Iya. Paru-paru. Bukan rebutan lagi. Jadi misalnya 3 juta ambil separuh saja itu memakai kendaraan bermotor pribadi. polusi. Kebayang. Polusi Iya. ya CO2 berapa ya itu, yang itu harus diurai oleh tumbuhan. Pertanyaannya berapa tumbuhan yang ada di kota? Lahannya udah nggak ada lagi. Iya. Malah dihilangkan. Betul. Maka keseimbangan antara tumbuhan yang itu akan menjadikan air, menyimpan air yang bersih tadi, sama sampah, debit sampah yang 300 ton per hari, enggak imbang. Kota itu sebetulnya menurut saya sudah krisis Selain itu, Mbak lingkungan. Endah, sekarang itu sudah banyak sungai-sungai yang mengering gitu ya. Artinya sangat berkurang Iya, debit airnya. betul. Kalau zaman saya Asap. kecil dulu, kita kecil dulu ya Bu Rahma, itu kan masih penuh Wah, iya. airnya, masih banyak Masih sempat gitu. mandi di sungai. Sekarang banyak yang Iya, neng yang beli. kering, apalagi di musim kemarau itu benar-benar kering gitu. Betul. Iya. Sudah. Tidak ada air sama Situ sekali itu sudah banyak. yang hilang, seperti di, Iya. di Gunung Kidul itu berapa yang saya baca kemarin itu puluhan situ habis telaga itu kalau musim hujan sudah nggak nampung air lagi. PDAM aja. PDAM sekarang itu ya sebetulnya prihatin. Karena debit airnya sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya inilah potret dari kota kita ya. Iya. Kota kita tercinta ini, cuman gimana kita mau cinta kalau kita sendiri tidak melakukan yang terbaik. Nah, Ini harus tugasnya dimulai. Pak Dwi itu Iya. untuk menyuarakan pengendalian tata ruang. So, Ya, ya, itu tata ruang kalau penting. saya.
Jadi pengendalian dan pengawasan tata ruang di kita itu kan law enforcement untuk tata ruang itu masih lemah ya. Misalnya peraturan ruang terbuka hijau RTH harus 30%. 30% itu makam dihitung ruang terbuka hijau. Padahal makam tidak memberikan sumbangan untuk oksigen yang banyak. Betul. Nah, harusnya taman-taman kota banyak ditambah. Kemudian juga gerakan menanam di rumah halamannya masing-masing minimal perkantoran dan sayur dan tumbuh-tumbuhan buah gitu ya. Dan hal seperti itu yang peduli hanya perempuan. Yang perempuan sampai berpikir apa yang saya tanam ini bagaimana ini menjadi sebuah makanan yang bisa kita makan. Konsep diversifikasi itu di perempuan. Saya sudah berapa tahun ya? 3 tahun lo nggak belanja. Saya ngambil punya panen sendiri. Bagus seperti itu. Jadi konsep Ibu di mana ya? mari kita ke sana ya, Mbak. Kalau panen sedikit tapi saya ada 30 jenis sayuran. Iya. Di rumah. Supermarket pribadi gitu ya istilahnya ya. Ibu punya lahan? Enggak, saya semua di polybag karena saya orang kota kan nggak ada lahan. Ya. Jadi ibu di Bisa. polybag. Ya. Dan Bisa gerakan sekali. itu juga banyak dilakukan Gerakan baik ibu-ibu itu di kota. Saya Di kota juga banyak. Iya, pakai polybag yang disusun. Iya, di kota itu bisa, nggak ada alasan. Saya juga ada punya Iya. tanah. Memelihara ikan untuk konsumsi Ya, juga bisa. di ember-ember gitu Bisa. kan. Pakai galon ini Bisa. Nanam telo pakai karung. Pakai karung. Sebetulnya bisa. Baiklah, tapi itu memang perlu effort ya. Iya. Dan ini menjadi gerakan bersama untuk sebuah kesadaran yang baik. Kuncinya tata ruang salah satunya. Tata ruang akan mengendalikan eksploitasi. Iya. Semestinya Saya. begitu. Iya. Oke, baiklah. Tapi kemampuan atau kesadaran kita untuk kalau tadi diet plastik gitu ya. Diet kebutuhan gitu. Artinya supaya kita nggak berlebihan membutuhkan sesuatu, artinya di luar dari kecukupan gitu. Supaya kemudian juga alam tidak harus menyediakan berlebihan juga gitu untuk dikonsumsi oleh manusia gitu. Jadi secukupnya. Kalau orang dulu kan juga secukupnya ya, makan secukupnya. Berpakaian juga secukupnya gitu. Jawa itu penting, Pak. Sakmatyo. Iya. Bahasa agama. Tapi itu juga dipengaruhi apalagi teknologi. Kita itu selalu dijejeli, maka masyarakat kita ini masyarakat konsumtif yang sebetulnya kita nggak butuh itu. Iya. Kita nggak butuh itu. Dan sampah makanan itu juga masih banyak, terutama di kota Kita ya. itu kan makan karena FOMO istilah anak Iya. sekarang. Kalau nggak nyoba, nggak ikut bagian gitu kan nggak asik gitu, nggak keren lah ini. Jadi pilih-pilih sampah di kota itu nggak ada 5%. Selebihnya ya residu yang harus Residu dihancurkan. makan, iya. Itu saja. Sisa-sisa. Sampah rumah sakit tidak di sini, lebih kepada Semarang, Cimahi itu. Lebih kalau itu di sini ya makin banyak lagi. Wah, gila. Padahal sampah rumah tangga itu memang masih 46% dari jumlah total sampah di Indonesia. Oke. Jadi memang ini yang perlu nanti mungkin dengan DP2AD nanti kita bisa bekerja sama dengan Aisyah di Kira-kira Jogja. apa yang dipikirkan Ibu supaya itu bisa diminimalkan? Kalau kita memang reduce nomor 1. Karena itu sampah itu tidak ditarget artinya untuk mengelolanya, tapi produksinya mengurangi yang sampah. dikurangi. Produksinya yang Iya. dikurangi. Kalau nggak penting nggak usah beli. Wah, saya belum punya model tas kayak gini, baju Iya. kayak gini. Ini baju itu untuk satu proses juga, pembuatan itu betul. sudah menghabiskan sumber Sumber daya daya alam yang luar biasa untuk satu baju. Belum nanti sampah Belum bajunya. sampah bajunya. Bayangkan kita coba dilihat di lemari kita berapa Iya. sampah. Ya, jadi Kita belum tercipta sistem ekosistem nih. Kalau ini sudah tidak dipakai, ini jadi apa? Kalau kayak di luar negeri kan sudah begitu kan. Nah, kita belum. Jadi kalau Jadi mau konsepnya masih mengelola menggunakan, membeli dan sebagainya, Iya, mengkonsumsi. konsumsi. Justru malah bekas-bekasnya orang lain di luar negeri pada dipakai. Itu tren. Itu tren. Iya. Mereka Itu tren. membuang. Begitu loh. Iya. Sama mereka dibuang sama kita pada dibeli. Karena itu Karena memang mereka bingung dikonstruksi. juga. Mereka bingung mau Karena membuangnya. itu gaya hidup kan Iya. ini dulu. Iya. Wah, gitu loh. Maka
karena mungkin itu terpengaruh oleh film Korea misalnya begitu kan. Oh ternyata Korea itu pinter loh, dia membuat film tidak hanya sekedar menawarkan ibu-ibu menangis loh, tetapi mengganti budaya apapun. mengganti budaya. Fashionnya bagus, aku pengen itu cara Makanannya seperti apa? alat masaknya. Bahkan kosmetik sekalipun. Kosmetik, Tapi iya. kita yang menggunakan kosmetik nggak pernah berpikir wadah-wadah kosmetiknya itu jadi sampah loh. Betul. Itu tidak bisa diurai oleh alam. Di film Korea pasti teleponnya begini tulisannya LG atau Iya. Samsung. Itu Jadi aja. Sebelum nyebut merek ya nggak apa-apa kan, kita kan biar gampang. Jadi Maaf ya. sebelum kita mengkonsumsi sesuatu, menggunakan sesuatu, membeli sesuatu, itu harus berpikir sampahnya nanti mau dikemanain ya. Tapi itu jarang sekali Gitu. dipikirkan. Jarang gitu. sekali Ya. dipikir. Beli ya beli aja. Itu Ya. sebuah tren. Ya susah lagi karena kebijakan di pusat sana membuka portal yang ruang. seluas-luasnya. Emang barangnya punya kita. Kita ini kan lucu antara harga impor dan harga lokal. Harga impor logikanya harusnya lebih mahal, tapi lebih murah. Ya udah matilah kita. Itu karena juga perdagangan sistem perdagangan Iya, global itu. ya. Oleh karena itu memang penting dari rumah itu membentengi dengan apa bahwa konsumsi itu akan merusak lingkungan dan juga akan berdampak balik ke kita. Ini yang kita lakukan di Aisyah, pendidikan, penyadaran itu terus menerus, nggak bisa sekali terus berhenti. Harus terus menerus. Terus Kalau tadi menerus. misalnya yang Pak Dwi sampaikan anak-anak muda ya yang FOMO, fashion dan sebagainya harus mengikuti dan sebagainya. Tapi perempuan juga punya kecenderungan yang sama ya Bu ya. Malah lebih. Kalau lemarinya belum penuh gitu, Belum pengen membersihkan. lemarinya penuh aja mau pergi masih aku kok randek kelambi ya. Gitu. Tapi Nggak itu punya bisa kok baju. mindset. Masih beli lagi. Itu bisa kok sebetulnya di otak kita. Saya memang alhamdulillah ini sudah bisa mengendalikan tidak belanja ya. Baju itu hanya pemberian karena acara apapun sering dibeli batik ya. Batik ini sehingga saya berusaha untuk tadi berpikir kalau beli berarti sampah, tapi itu butuh proses yang panjang kan. Oleh Ya. karena itu memang kita harus ngajak terus, ngingatin terus. penyadaran Penyadaran itu seperti nggak mudah ya. Dan tadi regulasi itu juga bisa ikut membantu Betul. mendorong percepatan. Ya. Kami pun harus menyadarkan itu Mbak Indah karena seringkali itu yang namanya ibu-ibu ya sukanya seragam ya Bu. Hobi Jadi sekali setiap seragam. tahun gitu ada seragam RT, ada seragam dasar wisma, ada Tapi seragam itu macam-macam. isu yang seksi buat kampanye. Iya. Membelikan Kalau nggak ada seragam. seragam itu nggak Seragam, semangat ya Pak. kaos, Iya, kaos, baju. nyampe. Iya, setiap ada acara 17-an seragam, acara ribu seragam. Satu orang itu bisa punya kaos Berapa sejumlah kontestan pemilu. Jadi Itu sampahnya kebayang, bisa kan? terbayar. Iya. Pasti dipakainya kan menjelang pemilu doang. Iya. Habis itu kan nggak mungkin nanti pakai lagi gambar Pak Dwi Iya, di situ. dan itu energi untuk membuat itu luar biasa. Iya. Jadi ini Mandalinya ya Mengambil- regulasi lagi, Iya. regulasi lagi. Mengambil dari alamnya juga luar biasa. Jadi regulasi itu menjadi sangat penting di sini ya untuk bisa mengendalikan tidak hanya tata ruang tapi mendorong seseorang untuk bisa berbuat baik dan berbuat untuk merawat alam. Membangun kultur. Membangun Ya. kultur Baik. tadi. Bu Erlina, ini kan dari diskusi-diskusi seperti ini, tadi saya biarkan penjenengan bertiga itu pangandikan ya, supaya saya bisa melihat, oh ini seperti ini, masing-masing di antara tamu-tamu saya di Suara Sahabat Perempuan ini bicara mengenai bagaimana itu ekofeminisme begitu. Kita tahu ilmunya, kita tahu masalah yang ada di depan mata kita, mungkin kita juga pelakunya gitu kan, baik itu pelaku yang baik karena sudah sadar, atau yang dulu-dulu kita juga pelaku untuk Masih keburukan, melakukan iya. yang buruk. Masih melakukan hal yang buruk untuk alam semesta kita gitu. Tapi Iya. gerakan apa yang kemudian mau dibikin sama DP3AP2 kecuali Ibu yang sudah sampaikan tadi sama perempuan Membina yang ini, perempuan. ya, membina dan sebagainya. Kira-kira apa Bu yang mau Iya. di Yang jelas adalah gerakan untuk melestarikan tadi, ya. Oke. Melestarikan lingkungan gitu. Karena itu juga seperti tadi disampaikan Pak Dwi ya, itu akan sangat berdampak pada generasi kita selanjutnya, pada anak cucu, cicit kita gitu. Sehingga penyadaran terhadap lingkungan itulah itu juga harus dikampanyekan, digerakkan di lingkungan para ibu-ibu ini, ibu-ibu binaan maupun ibu-ibu yang belum jadi binaan dan sebagainya di semua kabupaten kota se-DIY ini gitu. Sehingga kemudian
cara berpikir mereka itu sudah cara berpikir yang benar dalam rangka pelestarian lingkungan hidup untuk keberlanjutan tadi. Kemudian juga setelah cara berpikirnya itu dapat gitu ya, sadar gitu, maka kemudian bergerak untuk dirinya sendiri dulu maupun kemudian bergerak untuk mempengaruhi yang lain gitu. Untuk dirinya sendiri dan keluarganya tadi ya, tapi juga bergerak untuk ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang lain juga. Kalau itu nanti cepat gitu gerakan-gerakan ini, penyadaran ini, maka kita optimis untuk DIY nanti kelestarian lingkungannya akan jauh lebih terjaga. Dan anak-anak cucu cicit kita itu kemudian juga mencontoh dari apa yang dilakukan oleh para orang tuanya di masa sekarang. Kalau itu semuanya lancar. Kalau lancar. Oke. Tapi kendala di sana itu pasti ada. Iya. Cuman Ada lah optimis, namanya harus orang optimis yang ya. ngeyel misalnya, ada orang yang menganggap biar orang lain aja yang melakukan, saya nggak perlu gitu. Itu juga ada gitu ya. Jadi ya macam-macam lah. Oke. Tapi pilihan ada di tangan kita ya. Iya. Ya, optimis, Jadi Mbak. artinya, iya betul. Programnya sudah dibikin. Kalau perempuannya mau ikutan serta atau tetap mau melakukan perusakan terhadap alam kita, itu pilihan Iya. Anda. Bagaimana Anda kemudian itu membuat anak cicit Anda juga berperilaku sama. Ya. Mendorong orang untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri aja susah gitu ya, apalagi bertanggung jawab terhadap orang lain gitu ya. Oke. Kalau dari program-program pemerintah sih barangkali ketika ada acara-acara tertentu yang kaitannya dengan seremoni dan lain-lain, biasanya ada goodie bag itu. Iya. Itu juga mudah-mudahan yang bisa terurai Iya. gitu kan. Snack-snacknya juga snack Ya, regulasi lagi. Iya. Regulasi lagi. Kalau enggak akan liar. Ya. Kan apa namanya, kita itu selalu disodorkan sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan efek lingkungan. Di mana di TikTok dan sebagainya itu. Oke. Oh iya kan? Iya. Dia produknya itu tidak memperhatikan lingkungan. Kebanyakan. Ya. Kebanyakan. Dan cilakanya ketika kita pola pikirnya masih melihat yang FYP apa, yang lagi in itu apa, kita kemudian buru-buru ikut serta. Generasi eksistensi hari ini. Oke. Kalau Iya. saya melihat. Betul, generasi Jadi sebetulnya nggak butuh itu, tetapi saya Tapi harus untuk punya karena eksis. saya harus eksis. Iya. Betul. Gitu ya. Iya. Gak di Malioboro nggak belanja nggak apa-apa. Yang penting aku bisa foto. Udah foto, ada tulisannya Tulisannya Malioboro. Malioboro, gitu aja. Kalau dulu kita sepatu itu sampai sobek gitu ya. Ah, Sekarang iya. itu di lemari masing-masing itu Nanti ketok sepatunya jempol ya. berpasang-pasang. Pas kaki nanti ketok jempolnya ya biasa wae. Sekarang untuk dolan pakai ini, nanti untuk nonton Ya. pakai yang lain, untuk kumpul dengan temennya yang lain lagi. Itu saya, Bu. Nanti menyesuaikan warna bajunya merah, sepatunya merah gitu. Aku tasnya merah. tersinggung. Sebetulnya dari seperti ini Iya. banyak di antara Aku kita tersinggung. sendiri pun yang tersinggung. Iya, Ya. iya. Tersinggung dalam arti oh ya itu saya ya. Iya. Oh, Ternyata kita Kita masih memang harus melakukannya. sering-sering menyinggung diri sendiri. Iya betul. Jadi tadi dibilangin pakaiannya kenapa mesti belanja lagi? Ya, Iya. kalau saya syuting pakainya ganti. Iya, karena tren ya. Karena saya mengalami waktu di zaman saya muda, saya itu kalau pakai sepatu Doc Mart tulis TOP. Karena dan itu mahal, Aku biasa cari di pasar Sender. Sender tuh kelitian gitu. Kelitian. Oh, oke. Dulu Mas sudah ada itu. Banyak merek-merek itu. terkenal. Oke. Saya masih pakai bata. Menyebut merek lagi. Nyebut lagi. Tapi saya mengalami juga. Oke. Jadi ya itu tadi kan, makanya saya bilang kita ini sebetulnya juga pelaku, tapi sekarang insya Sudah Allah ada kita punya kesadaran. kesadaran ya untuk membuat gerakan, melakukan untuk kehidupan kita dan sebagainya. Iya, Tapi betul. memang kalau tidak dimulai ya pasti akan bumi kita ini pasti semakin memburuk, semakin memburuk. Iya. Dan Jogja ini tantangannya besar karena kan kotanya kecil. DIY ini juga Iya. tidak luas kan, sehingga ruang terbuka hijau itu menjadi sangat penting. Kemudian Bu sebetulnya kecuali Ibu di Aisyah kan Ibu kan akademisi, Iya. artinya gerakan yang diikutsertakan mahasiswa-mahasiswa secara masif yang kemudian mendukung masyarakat kita kan bisa berkolaborasi Bu dengan Bu Erlina. bisa sekali. dan sebagainya. Jadi kita KKN itu menggabungkan antara akademisi dan gerakan masyarakat. Jadi untuk penanaman pohon pun kita melibatkan mahasiswa misalnya. Jadi kita tidak melulu di akademisi karena kebetulan saya juga aktif di organisasi
organisasinya ya Muhammadiyah Aisyah, jadi selalu berkaitan. Tapi memang butuh upaya yang yang kenceng ya, dan semua pihak, tidak hanya 1-2 masyarakat. Dan ini yang kami sebagai bagian dari masyarakat insya Allah terus mendukung DP3 AP2 nanti untuk terus, kalau nanti kita bekerja sama di berbagai tempat, kita selalu ada community services ya, pengabdian masyarakat ya, baik dosen maupun mahasiswa itu akan selalu terus bisa bekerja sama. Sekarang kalau misalnya punya event aja yang di kampus atau event-event pemerintah, coba dari stand ke stand itu kan isinya makanannya pakai kertas, plastik, misalnya pakai itu, styrofoam. padahal semakin banyak event kan semakin banyak itu juga yang akan sama-sama. Kan jarang Bu ke situ datang jajan sudah bawa wadah sendiri, ya kan? Iya. Jarang, nggak mungkin kepikiran. Ya, Tapi kita pakai itu. Di pasar aja seperti tadi Bu Rahmawati sampaikan, Betul. misalnya mau diet plastik begitu ya, pedagangnya itu suka nggak percaya loh. Itu sudah bawa tas gitu supaya cabai, Lepet, dia berambang, pergi, Bu, bawang itu katanya. langsung dituang maksudnya. Itu pedagangnya nggak pede. Jadi ini diplastiki dulu, baru nanti dimasukkan kotor ke Yang tas ini kita. budaya gitu. sebetulnya Iya. ya. Tapi Ya saya udah bilang, dirusak, ada iya. pergeseran kultur tadi. Betul. Ketika saya bilang nggak apa-apa langsung dituang aja, misalnya mereka yang nggak pede. Iya, tapi saya selalu bilang, Bu, niki plastik 100 tahun loh Bu, nanti ngerusak bumi. Oh nggih. Maka orang Jawa itu apa yang dia lakukan pasti ada filosofinya. Contohnya kalau ada kenduri, kalau zaman dulu ada kenduri gitu, ya kalau ada berkat nasi dan sebagainya itu pakai Besek. pakai daun. Iya, Pakai daun. nasi berkat Lah, hari ini berdaun. enggak, hari ini plastik. Iya. Hari ini plastik. Besek tapi dari plastik Pak. Ya, Jadi plastik tapi bentuknya besek tuh. Bentuknya besek. Kalau plastiknya bisa guna ulang, Nah, masih kalau dulu ada narasinya loh, ada narasinya. Mungkin ya hari ini harus dikembalikan itu. Mengapa itu ada berkat, terus dipenak itu ada ceritanya mengapa dipenak. Oke. Iya. Harus dicicipi di tempat. Betul. Ini kecerdasannya keliwat sebetulnya Pak. Dan tidak berlebihan. Kalau Beseknya dulu plastik. dulu saat pernah itu cukup sekali makan, tidak terlalu kenyang, Mbak. Gitu. Kalau sekarang itu kan berlebihan. kadang. Iya. Kita kesinggung Pak. Maka kalau kalau sebetulnya kan makanya orang dulu itu sebetulnya hanya mungkin tidak menarasikan secara ilmiah. Kalau di beliaunya ada sunnah Nabi itu makan sebelum Kenyang. lapar, Berhenti sebelum sebelum kenyang. kenyang. Apa hubungannya pencernakan? Iya. Itu betul. gitu loh. Supaya kita tuh sehat. Ya orang-orang Iya. dulu itu sebetulnya Dan nggak buang. Ya betul. Iya. Oke, mudah-mudahan ini bercanda tapi kita timbul kesadaran gitu bahwa oh kita salah kok kemarin. Tapi kita perbaiki ya Pak. Oke, besok kalau belanja kita bawa tas aja Tas nggak usah pakai sendiri. plastik. Bapak bawa duit aja Pak, nggak usah bawa tas. Nanti kita yang bawa tas ya Bu. Kita belajar rame-rame. Duitnya diselesaikan sama Pak. Oke. Baiklah Bu, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Pesannya apa? Pesannya ya kita merawat bumi itu menjadi kebutuhan. Oke. Bukan nunggu orang lain. Mulailah dari kita sendiri Ya. untuk merawat bumi supaya bisa meninggalkan sesuatu untuk anak cucu kita. Oke, Bu Erlina monggo. Berpikirlah untuk generasi yang akan datang, Oke. tidak hanya untuk generasi kita gitu. Bahwa hidup kita itu harus berguna bagi orang-orang selanjutnya setelah kita mati nantinya. Gitu. Oke. Baik. Sehingga apa yang kita lakukan itu tumbuh dari kesadaran itu, salah satunya untuk melestarikan alam, hanya mengambil seperlunya, tidak mengeksploitasi. Oke. Ini pesan mulia sekali, cuman susah dijalankan. Iya. Baik, mari kita belajar. Monggo. Eksekusi dengan program. Iya. Hmm. Oke. Eksekusi dengan Eksklusif. program. Baiklah. Ya, baik. Tok ya, programnya ada. Besok tolong anggarannya, Pak. Diketok anggaran. Bu Erlina matur suwun. Sami-sami. Kita dukung Bu. Terima Ya. kasih. Bu, matur suwun Sami-sami. Rahmawati. Pak Dwi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini suara-suara sahabat perempuan menggenapi ya suara-suara sahabat perempuan yang ada di luar sana. Selamat paripurna Pak. Kita dukung semua. Tepuk tangan dulu dong. Bu Erlina juga paripurna. Iya, oh iya, berdua ya. Oke, baiklah. Ya, Anda pemirsa yang sudah bersama dengan kami di podcast Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan. Mudah-mudahan obrolan kita selama 1 jam ini memberi kesadaran pada diri Anda, diri kita semua untuk menyelamatkan bumi kita. Kalau judulnya adalah perempuan sebagai penjaga bumi, ekofeminisme, laki-laki juga akan menjadi penjaga bumi. Ya, timbul pada kesadaran yang sama. Kita bersanding, kita bersinergi, kita berkolaborasi. Terima kasih, saya Indah Adina pamit. Sampai jumpa.